Kita lanjutkan pembahasan soal UP tahun 2021. Ini soal yang sering keluar di setiap UP PPG. Rangkaian majemuk ABCD paralel, E seri, FG adalah paralel. Jika lampu B dilepas, ini dilepas, maka lampu-lampu yang menyala lebih redup ya. Jadi yang lebih redup itu yang mana? Bentar. Kata kunci ada di sini ya, lebih redup yang mana? Untuk ini maka kita perlu simulasi. Kita perlu simulasinya. Bentar. Nah, sudah saya buat seperti ini. Bentar, belum. Nah, ini A, B, C, D. Kemudian ini adalah E, F, G ya. Terlihat bahwa yang paling terang di sini adalah E ya. Habis itu baru F, habis itu baru G. Kita cek tegangannya. Di E ini berapa? 16,57. Yang ini 8 ya. Nah, berarti 8, 16. Yang ini 4. Nah, emang tegangan paling kecil, nyalanya paling redup. Terlihat dari ini garis-garis kuning ini menyatakan tingkat keterangannya. Paling terang ini, kemudian yang ini, baru yang ini. Nah, sekarang jika B dicabut ya, lampu B dicabut. Sekarang kita cabut ini. Kita perhatikan yang kuning-kuning ini, adakah dia perubahan semakin mendek kah ya, atau yang ini semakin panjang kah kuning-kuningnya? Kita cek. Lampu B saya cabut, saya buang. Nah, terlihat tegangan di sini ya, tegangannya naik jadi 5,27. Kemudian garis kuningnya pun semakin panjang. Artinya ketika B dicabut, maka ACD ini malah semakin terang ya. Kita coba cek lagi ya. Nah kan, ini kan terang. Coba kita perhatikan bersama-sama yang ini loh, sama ini 3 ini redup nggak dia? 1, 2, 3. Nah, kelihatan di sini dia memendek, ini juga memendek, ini juga memendek. Nah, ini kebalikannya. Ini malah kuningnya, garis kuningnya semakin panjang, artinya dia tambah terang. Kalau kita cek tegangannya, nah juga menurun. Tadi kan 16 toh, ini tadi kan 8 ya, sekarang jadi berapa? Nah 7, berarti turun dia. Sementara yang ini, yang kawannya B tadi, ACD, dia tegangannya membesar. Nah, jadi ketika B dicabut, maka yang redup adalah E, F, G. Nah, sekarang misalkan kita kalau misalkan yang dicabut adalah ini ya. Kalau ini dicabut mati dia ya. Kan putus. Aduh, kok hilang. Sekarang kita cabut ini FG, coba cabut. Kita cabut FG, kita hilangkan. Nah, ternyata yang tambah terang ini ya, yang semakin redup adalah ini. Nah, ini sama juga ini, kalau ini dicabut maka ini juga yang tambah redup. Ini tambah terang atau tambah redup. Tadi 16. Oh, redup ya. Ini redup juga ya. Kita ulang. Kalau ini dicabut, nah redup juga berarti
kesimpulan bahwa kalau ini dicabut maka yang redup adalah E, F, G. Tapi kalau yang ini F atau G dicabut maka yang redup adalah A, B, C, D, E. Nah, jadi ini jawabannya adalah B dicabut maka yang redup dari semula E, F, G, A. Nah, seperti itu. Lebih enak pakai itu. Kalau dihitung dayanya, waduh, susah, nggak ketemu biasanya. Kita lanjutkan. Ini kemarin keluar nggak ya? Keluar juga ini. Ya, keluar ini. Ini enak ya. EKA kita bandingkan sama EKB setengah. A itu 2 kali, berarti 2M pi A kuadrat. Ini setengah M pi B pi B kuadrat. Setengah habis, ini M, jadi sisanya pi A kuadrat sama dengan setengah pi B kuadrat. Artinya adalah EKA itu adalah setengah dari EKB. Ini berarti ya. Itu kah? Betul enggak ya? Betul ya. M, ini sisa M. Ya. Ya, C, B ya. Lanjut. Nah, ini garis putus-putus ini ketika waktunya 0 sekon. Kemudian ketika waktunya 0,3 sekon ternyata puncak gelombangnya bergeser ya. Ini juga bergeser. Ketika 0 sekon sampai 0,3 sekon dia bergeser, maka dia bergeser sejauh X. Ya kan, seperti di materi gelombang itu dia bergeser sejauh X. Berapa X-nya? Kita lihat di sini. Kan sini 1, sini 2, sini ini berapa nih? 3, ini 4, berarti X-nya sama dengan 1. X sama dengan pi kali T, maka X-nya 1, pi-nya, T-nya adalah 0,3. Berarti pi sama dengan 1 dibagi 0,3. Saya ketemunya 3,33 sekian ya. Nah, ini apakah jawabannya nggak tahu nih berapa ini ya. Nah, saya mentok nih, saya ketemunya sampai sini aja, nggak tahu lagi gimana caranya. Dia bergeser sejauh X. Ini GLB kan, X dengan pi kali T. Tanyakannya kecepatan. Dia jelas ke kanan ya. Ini 3 atau berapa nih? 3 kayaknya, 3,0 ya. Nah, ini 3,3 ya. Apakah seperti ini caranya? Ya, kalau ada yang tepat, mohon dikasih info saya. Lanjutkan. Jarak yang ditempuh selama 5 sekon ini pi ya, pi 16 min 4t I vektor satuan sumbu X. Jarak ya, berarti R itu adalah integral dari pi kan, berarti kita integralkan pi nya. Integral dari pi adalah 16t kan, integral dari 16t min integral 4t berarti 2t kuadrat. Nah, masukkanlah t nya 5, 16 kali 5 kurang 2 kali 5 kuadrat, berarti 80 kurang berapa nih? 50, berarti 30. Ini mudah saja, pelajaran SMA. Nah, ini juga mudah, ini juga keluar kemarin, saya ingat betul, tapi saya lupa rumusnya, nggak bisa jawab kemarin. Ini ketika diputar di sini di ujung ya, ingat kalau diputar di ujung itu 1/3 ml kuadrat, kalau di tengah-tengah itu 1/12 ml kuadrat. Sini apa sih? Pertama, diputar di ujung penggaris. Oh, ini percobaan pertama. Jika percobaan pertama masukkan ini alfa ya, berarti ini ketika posisi sini alfanya 8 radian per sekon kuadrat.
percepatan sudut yang dihasilkan roda kedua, berarti alfa 2 tanyakannya. Nah, maka ini kita pakai hukum kekalan momentum, L1 sama dengan L2 omega kali I ya. 1 kemudian omega 2 kali I2. Kok omega? Alfa ya. Alfa. I kali alfa. Alfa 1 sudah diketahui 8. Nah, I-nya karena dia di ujung, maka 1/3 ml kuadrat sama dengan alfa 2 yang dicari kali dia diputar di tengah-tengah, maka 1/12. Ini sudah ada di tabel ya. Coret ml, coret, maka sisanya 8/3 sama dengan alfa per 12 ya kan. 3 alfa 2 sama dengan 96, maka alfa 2 sama dengan 96 bagi 3 berapa? 32. Nah, ini jawabannya ya. C 32. Lanjut. Nah, ini sudah saya jawab di video saya yang lain ya. Ini kalau nggak salah ini jawabannya, ini kalau nggak salah ya. Ini kayak atau ini ya, lupa nah. Ini dia ketika saklar dibuka, bukan. Kalau dibuka dan ditutup, kalau ditutup dia nanti short ya. Silahkan lihat di video bagian apa saya lupa nih, ada ini. Ini juga keluar 2021. Kalau keluar dari 2022, nggak tahu kita. Lanjut saja. Nah, ini juga benda menetap di dasar wadah, berarti tenggelam. Ini melayang, di antara berarti melayang, kemudian terapung. Nah, besar gaya apung. Perbandingan berikut yang mungkin benar adalah, nah, kalau dia tenggelam itu pasti gaya apungnya itu lebih kecil daripada berat benda. Kalau melayang itu gaya apung itu sama dengan berat benda, terapung pun sama, F itu sama dengan W. Nah, ya. Jadi nilai ini pasti sama dah. Ini kan F1 katanya tadi. Ini F2, ini F3. Nah, ya kan? Ini apa? Ini apa nih? Jika ini aduh. F1 ya, F1, F2, F3 ya. F1, F2, F3 pas berarti. Berarti F2, F3 sama. Nah, F2, F3 sama dan dia lebih besar ya. Berarti F2 sama dengan F3 dan dia lebih besar daripada F1. Mana? F yang sama ini nih. Nah, ini berarti F2 sama dengan F3 dan keduanya ini lebih besar daripada F1. Ini kurang dari, nah, oke, ini jawabannya E. Ini soal yang mengecoh. Melayang, terapung itu syaratnya sama. F sama dengan W, F sama dengan W, kecuali tenggelam. Tenggelam itu gaya apungnya kecil ya. Dia nggak kuat ngangkat beban, berat benda, sehingga pastilah F1 ini paling kecil, berarti E. Ya kan, F1, F2, 3 ya. Lanjut. Objek yang mengalami perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah jarak ya. Jarak, saya bisa nyebut jarak atau posisi. Jarak posisi awal ke akhir. Nah, saya biasanya mudahkan seperti itu. Jarak posisi awal ke akhir. Kita cek yang satu. Ini sumbu X adalah sumbu Y adalah X, berarti jarak. Ini jarak perpindahan, maksudnya perpindahan. Posisi, astagfirullah. Posisi ya, ini adalah posisi, ini waktu. Jadi ini grafik posisi terhadap waktu. Ketika T-nya 0, posisinya di sini. Ya kan? Lihat grafiknya tetap. Berarti nomor 1 ini perpindahannya atau R-nya sama dengan 0. Dia nggak ada pindah posisi. Tetap di situ-situ aja. Nah,
Nomor 2, dia di sini awalnya dia bergerak, berarti dia punya perpindahan. Nomor 3, ini dia awalnya di sini, dia turun, berarti dia juga punya perpindahan. Ini juga sama, dia juga punya perpindahan. Nah, sekarang yang 5 cek. Awal di sini, kemudian posisi akhirnya di sini. Berarti posisi awal di sini di 0, posisi akhir juga di 0. Berarti ini R-nya 0, dia tidak punya perpindahan. Meskipun dia bergerak, tapi posisinya kembali seperti semula, maka dia tidak punya perpindahan. Berarti 1 dan 5 yang paling kecil. Nah, kelihatan gak nih? Iwan mengendarai mobil dengan laju tetap 75 km per jam dari depannya dengan jarak yang cukup jauh. Ia mendengar bunyi sirene mobil ambulan yang juga diasumsikan bergerak dengan laju yang tetap berpapasan. Oh, berarti di sini Iwan ya, sini Iwan, di sini ambulan. Dia berpapasan, berarti dia bergeraknya gini kan? Jika frekuensi sirene F0, berarti ambulan dia punya mengeluarkan F0 ya, frekuensi sumber. Iwan ini sebagai pendengar, berarti frekuensi pendengar. Didengar oleh Iwan adalah oke. Kalau dilihat dari option jawabannya di sini ada kalimat pasti lebih besar semua nih. Mana nih? Lebih tinggi, lebih besar juga, lebih juga. Nah, berarti asumsi saya adalah ketika posisi seperti ini kan jauh nih mereka masih ini. Ketika posisi seperti ini, maka Iwan ini mendengar ambulan itu sama dengan yang dikeluarkan ambulan. Berarti frekuensi pendengar itu sama dengan F0 pada posisi seperti ini. Ya. Karena dia saling mendekat, otomatis ya. Karena saling mendekat, maka pastilah ya, semakin dekat sumber bunyi ke kita, maka pasti F0 yang didengar oleh Iwan itu membesar. Ya kan? Logikanya gitu kan? Ambulan mendekati kita, kita pun mendekati ambulan, maka pasti F0 yang dirasakan didengar oleh si Iwan itu pasti akan bertambah membesar ya, akan bertambah membesar. Nanti puncaknya nanti ketika mereka berpapasan. Nah, di sini AI, di sini S berpapasan nanti. Sini Iwan, sini ambulan. Nah, ketika posisi seperti ini berpapasan, maka F0 yang didengar oleh Iwan pasti lebih besar daripada F0 mula-mula. Ya. Dipahami ya, awalnya mereka jauh, maka asumsi saya adalah frekuensi yang didengar oleh Iwan itu sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh ambulan, maka Fp sama dengan F0. Karena mereka saling mendekat, maka otomatis frekuensi F0 yang didengar oleh Iwan itu pasti akan membesar karena sumber bunyi semakin dekat. Nah, nanti maksimalnya adalah ketika mereka berpapasan, maka di sini nanti F0-nya lebih besar lagi, ya. Nah, nanti ketika dia setelah berpapasan, pasti mereka akan saling menjauh, ambulan ke kiri, si Iwan ke kanan. Dengan posisi seperti ini, pasti nanti F0-nya akan mengecil. Nah, jadi F0 membesar, bahkan lebih besar dari F0 lalu mengecil. Saya lebih condong ke sini tidak ada mengecil, dia harus ada mengecil. F0 bertambah. Oke, ini bertambah sini. Saya linear menyatakan bahwa dia bergerak GLB, makanya linear ya. Nah, ini bertambah saya linear di sini. Kemudian lebih dari F0 ketika dia berpapasan tadi, kemudian berkurang. Nah, kurang dari F0 ketika dia saling menjauhi. Saya condong ke D. Ya. Ingat, dia berpapasan, nanti pada akhirnya dia akan saling menjauh. Kalau saling menjauh berarti pasti F0-nya berkurang. Nah, yang ada berkurang cuma ini D. Nah, pasti ini jawabannya dah. Oke.
Ini keluar kemarin ya. Ini mudah. Ini mudah. Ini 10 px, ini 10 pt kan, min ya. Ini adalah k nya, berarti 10 pi nya adalah k, 10 pi nya adalah omega. Dia bergerak ke kiri, betul nggak? Betul, karena min ya, ke kiri, betul. Ini cepat rambat, pi sama dengan omega per k. Omeganya ini 10 toh, k nya 10, berarti 1, betul juga. 20 cm panjang gelombangnya, lambda sama dengan 2 pi per k. 2 pi, k nya berapa tadi? 10, berarti 0,2. Ini meter toh, kan sudah meter ini. Nah, meter kan berarti sentinya berarti betul 20 senti. 3 berarti yang betul berarti 2 dan 1 itu semuanya ya. 1 2 3 ya. Ke kiri kan ini, min. Ya, betul. Oh, ini. Oke, nih. Bola pingpong yang terletak di lantai berarti dia diam ya. 0 berarti. Tiba-tiba ditabrak secara lenting sempurna oleh balok besi berat. Nah, ini balok besi berat meluncur dengan kecepatan pi. Berarti ini kita beri nama pi2. Pi2 nilainya adalah pi kan katanya sini. Dia meluncur ke sana menabrak ini. Jika kecepatan balok besi tepat setelah bertumbukan adalah pi, kecepatan bola pingpong tepat bukan adalah. Baik, sini berarti setelah bertumbukan ya, setelah dia menumbuk ternyata ini kan duar gitu ya, pertumbukan pi pi2 aksennya adalah pi. Nah, kita tuliskan rumus dasar dulu. M1 kali pi1 tambah M2 kali pi2 sama dengan M1 kali pi1 aksen tambah M2 kali pi2 aksen. Jadi M1 pi nya 0, ini tambah M2 tetap M2, pi2 nya ke kiri ya, berarti negatif pi, berarti ya, negatif pi sama dengan M1 ini kita nggak tahu kemana, pi1 aksen tambah M2, pi2 aksennya adalah pi tadinya tadi. Nah, tetap ya, jadi setelah bertumbukan siapa nih namanya nih, si balok tadi tetap pi, berarti M2 nya adalah pi. M nya kita coret ya, coret M nya habis semua, sisanya adalah min pi sama dengan pi1 aksen tambah pi. Yang dicari adalah kecepatan bola pingpong setelah tumbukan, berarti pi1 aksen. Berarti min pi sama dengan pi1 aksen, berarti min 2 pi sama pi1 aksen. Nah, min menyatakan arah bola setelah tumbukan itu ke kiri. Ini berarti nilainya 2 pi b berarti. Oke. Cukup, nanti kita sambung lagi.